Sama-sama, aku juga dari Fakultas Pertanian, Falah. Nah, untuk narasumber yang pertama nih kita punya Akang Falah Akbar dengan tema Hari Santri. Sebelumnya nih Kang, aku pengen tanya, kapan Hari Santri diperingati sih? Jadi Hari Santri itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 22 Oktober. Oh, Kang Falah, saya juga ingin bertanya dong. Jadi hari santri itu sejak kapan sih adanya peringatan hari santri ini dan apa sih tujuannya? Hari Santri pertama kali ditetapkan oleh Bapak Jokowi pada tahun 2015 di Jakarta. Tujuannya untuk menghargai perjuangan santri dan kaum muslim dalam memerdekakan Indonesia. Gitu, Irman. Oh, kalau misalnya Hari Santri itu sendiri apa sih Kang? Hari Santri Nasional merupakan satu bentuk pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang memperoleh, mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Adanya Hari Santri juga sekaligus merubah catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis pada masa Orde Baru, yang hampir tak ada menyebut peran ulama dan kaum santri. Oh, gitu ya, Kang. Oke, oke, oke. Terus, kenapa sih harus diperingati hari santri itu pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya? Tanggal 22 Oktober juga merupakan tanggal yang sama nih kayak saat pahlawan nasional kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi seruan pada 22 Oktober 1945 yang isinya perintah kepada umat Islam di Indonesia untuk berjihad melawan tentara sekutu. Seruan itu dikenal dengan resolusi jihad yang membangkitkan semangat perlawanan dari umat Islam di daerah di Indonesia, terutama di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ih, keren banget ya. Tapi udah sekeren itu tuh kira-kira apa sih peran Hari Santri terhadap Islam saat ini yang merupakan pembangun dan penerus risalah? Hari santri itu menjadi penanda ya bahwa perjuangan kaum muslim Indonesia sudah dihargai oleh pemerintah. Selain itu juga hari santri juga harus menjadi api penyemangat untuk para pemuda-pemudi Islam di masa sekarang untuk terus membangun dan meneruskan risalah keislaman di NKRI. Paling itu aja sih, Nadira. Wah, makasih nih Kang Fala atas info-info barunya. Selanjutnya nih kita punya Kang Irman Fikri dengan tema Hari Pahlawan. Coba nih aku pengen tanya ya Kang, berbicara Hari Pahlawan, kira-kira apa sih Hari Pahlawan itu? Oke, Mbak Nadira, makasih banyak ya. Pertanyaan itu bagus banget. Jadi, Hari Pahlawan adalah hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November nih tiap tahunnya di Indonesia untuk memperingati pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Hari nasional ini ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1939 tanggal 16 Desember 1959. Oh, Kang Irman, lalu apa sih penyebabnya perang 10 November ini, Kang Irman? Oke, Kang Pala, karena terjadinya perang 10 November 1945 ini karena adanya insiden Hotel Yamato di Surabaya, di mana ketika itu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Poelman mengibarkan bendera merah putih biru yaitu bendera Belanda itu sendiri di atas Hotel Yamato di Surabaya. Hal ini tentunya membuat kemarahan di hati masyarakat Surabaya dan kala itu. Karena hal ini dianggap telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada bulan Agustus tanggal 17 beberapa bulan silam. Sehingga hal ini membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda warna birunya. Sehingga yang tersisa itu tinggal warna merah putihnya. Itu peristiwa ini terjadi juga pada tanggal 27 Oktober bila yang memicu terjadinya peristiwa bersejarah pertempuran 10 November itu. Wah, mencekam banget ya keadaannya. Kira-kira apa nih Kang pelajaran yang bisa
berangkat dari Hari Pahlawan bagi pemuda Islam. Oke, banyak lagi ya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita sebagai pemuda Islam, sebagai penerus risalah keislaman, untuk menjunjung tinggi risalah dan manfaat Islam di hati kita. Mungkin keimanan kita agar tidak goyah dan tidak takut untuk menjunjung tinggi syariat Islam. Seperti contoh pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan negara seperti yang dijelaskan tadi itu dengan Belanda yang mengibarkan bendera. Kita juga harus merasa marah lalu dan bertindak tegas apabila ada orang atau suatu kelompok yang menjadikan Islam, yang menjelek-jelekan Islam. Kita harus patut marah. Begitu Mbak Narira. Wah, keren banget nih. Oke, terima kasih Kang Irman. Oke, selanjutnya nih narasumber selanjutnya nih adalah aku sendiri Nadira Nurbaini dengan tema Hari Sumpah Pemuda. Siapa nih yang mau tanya? Aku deh. Oke, Irman aja nggak apa-apa. Boleh Irman? Gak rebutan. Yaudah aku dulu ya. Melihat banyaknya hari-hari bersejarah di Indonesia, banyak yang melibatkan para pemuda. Seperti kejadian Sumpah Pemuda. Bisa jelasin sedikit nggak tentang apa sih Sumpah Pemuda itu, Nadira? Oke, terima kasih Kang Fala. Sebelumnya, Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang dimana di dalamnya ada ikrar yang merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tepat pada 23 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, atau sekarang kita kenal dengan Jakarta, telah diadakan Kongres Pemuda II yang sekarang kita sebut sebagai Hari Sumpah Pemuda nih. Itu Kang Fala. Nyimaknya keren banget sih itu penjelasan di atas. Kalau boleh tahu juga nih, siapa sih penulis Sumpah Pemuda itu Mbak Narira? Oke, Sumpah Pemuda sendiri ditulis oleh Muhammad Yamin, yang dimana ketika tahun itu Muhammad Yamin merupakan seorang pemuda muslim berumur 25 tahun yang cerdas dan merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, bahkan ahli hukum yang sekarang telah memiliki gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oh gitu ya Nadira. Kalau untuk perannya sendiri, menurut kamu apa sih peran Sumpah Pemuda terhadap pemuda Islam masa kini yang merupakan pembangun dan penerus risalah keislaman di Indonesia? Dari kejadian Sumpah Pemuda ini, kita kembali disadarkan betapa pentingnya peran pemuda, kelanjutan dari suatu negara, juga kebangkitan bangsanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa maju atau mundurnya suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas pemudanya. Tentu saja kita semua tahu bahwasannya generasi muda saat ini merupakan fondasi yang akan menopang bangsa kita di kedepannya. Jika pemudanya cerdas dan berakhlak mulia, tentu saja bangsanya akan maju dan sejahtera. Juga sebaliknya, Islam sendiri menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya pembangunan kualitas para pemuda. Oleh karena itu, kita dapat dengan mudah menemukan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang akan memberi teladan, juga mendorong kita untuk membina dan mengarahkan para pemuda agar terlahir generasi yang berkualitas sebagai pembangun juga penerus risalah. Itu Kang Fala. Keren banget nih tadi barusan yang yang materi-materinya. Terus aku tuh pengen bertanya juga nih Mbak Narira. Tadi kan dibilang ya bahwasanya ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang dapat memberikan teladan juga mendorong kita dalam membina dan menggerakkan para pemuda. Bisa disebutkan contohnya atau apa aja sih? Oke, bagus nih Kang Irwan pertanyaannya. Jadi, contoh pemuda yang dapat kita jadikan teladan itu ada pada Al-Quran. Yang pertama itu kita bisa kenal dengan Yusya bin Nun, yaitu anak muda yang demikian setia mendampingi Nabi Musa ketika beliau ingin berguru kepada Nabi Khidir. Hikmat dan adab pemuda Yusya terhadap Nabi Musa patut dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini dalam menuntut ilmu. Juga kesabarannya karena perjalanan waktu yang lama saat mendampingi Nabi Musa. Kisah ini terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Lalu selanjutnya kita juga kenal banget sama pemuda Ashabul Kahfi. Siapa sih yang nggak tahu pemuda Ashabul Kahfi ya? Yaitu 7 pemuda yang beriman dan diberikan keteguhan hati untuk mendakwakan konsep tauhid dengan tegas dan jelas pada penguasa dan masyarakat penyembah Tuhan selain Allah. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 15. Pelajarannya adalah sikap
mendahulukan ketaatan kepada Allah pada Quran surat As-Saffat ayat 102 dan juga membantu orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Ya, sekian sih Kak Irfan yang bisa aku kasih contohnya. Iya, kasih banget Mbak Nadira, keren banget deh. Gak kerasa ya, ternyata kita udah di penghujung sesi diskusi. Mungkin untuk sesi kali ini segitu aja dari kita bertiga. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.